Halo semua teman-teman, ya selamat datang di video terbaru saya. Buat teman-teman yang baru nonton, kalau ada pertanyaan jangan langsung ditanya tapi cek dulu playlist video-video di channel saya. Karena saya tidak menjawab pertanyaan yang sudah saya jawab dalam video. Kayak gitu, makanya cek dulu playlistnya, ada dari berbagai asuransi sudah saya jelaskan. Cara menutupnya dan lain-lain. Cek dulu video saya sudah buat dengan mudah, yaitu saya buat playlistnya biar teman-teman gampang nyarinya. Ya sesuai judulnya ini juga karena ada yang bertanya atau karena saya menangkap kekhawatiran teman-teman kalau punya asuransi bawaannya pengen langsung ditutup karena dianggap penipuan. Asuransi itu bukan penipuan, tapi banyak dijual dengan cara yang ya menipu, mungkin misleading ya, mis-selling gitu ya, mis-selling yang disengaja gitu. Tapi sebenarnya produknya itu tidak ada produk asuransi yang buruk. Yang adalah penjual yang buruk, yang tidak menginformasikan asuransi dengan benar gitu. Jadi kenapa jangan buru-buru menutup asuransi? Karena begini. Pertama, bisa merugikan teman-teman. Merugikan dari segi apa? Merugikan dari kalau ikut asuransi harus punya komitmen dengan namanya bayar iuran dalam jangka menengah atau panjang. Kalau dia bayarnya jangka pendek, baru setahun 2 tahun pengen di stop, ya uang teman-teman hangus gitu. Jadi komitmen sangat dibutuhkan kalau teman-teman mau ikut asuransi, komitmen untuk membayar. Jadi rugi kalau teman-teman gak punya komitmen dan memang secara keuangan belum oke, jangan memaksakan diri ikut asuransi. Nanti walaupun sebenarnya penghasilan berapapun sebenarnya kalau dipikir-pikir wajib punya asuransi ya. Cuman mungkin karena di Indonesia ini belum terlalu familiar ya hal-hal seperti itu, karena kita juga ada BPJS. Jadi asuransi kesehatan tidak terlalu dibutuhkan lagi, tapi mungkin asuransi jiwanya kali ya yang harusnya setiap orang itu punya. Tapi ya namanya juga penghasilan orang kan tidak semua mampu ya. Nah jadi jangan buru-buru nutup karena potongannya masih gede. Jadi ini kerugian pertama, kalau buru-buru nutup nanti hasilnya proteksinya tidak dapat, investasinya juga tidak ada. Itu kalau unit link gitu ya. Nah yang selanjutnya kerugian kedua adalah kalau teman-teman keuangannya oke, keuangan mampu dan udah terlanjur ikut asuransi, ya sudah, menurut saya nggak ada alasan juga harus buru-buru ditutup. Kalau uangnya oke, teman-teman keuangan bagus, ya jalani saja gitu. Karena kalau langsung buru-buru ditutup, proteksinya juga kan hilang. Teman-teman kehilangan proteksi. Siapa tahu teman-teman terjadi sebuah risiko yang memang membutuhkan pengcoveran daripada asuransi itu. Misalnya asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis dan hal semacam. Jadi ada dua kerugian. Kerugian pertama kalau belum mampu berkomitmen secara keuangan tapi ikut asuransi, itu rugi. Kedua, kerugian kalau teman-teman buru-buru tutup asuransinya, padahal mobilitas tinggi, butuh pengcoveran jiwa kalau terjadi risiko. Nah itu rugi juga, di situ rugi. Kerugian ketiga adalah kalau teman-teman tidak, ini beda lagi konteksnya. Tapi kalau teman-teman punya asuransi tapi nggak pernah diperiksa. Saya pernah nemuin asuransi di mana anak yang dijadikan tertanggung. Jadi kalau anak meninggal, orang tua dapat uang pertanggungan. Ini malah ngaco, yang harusnya dipertanggungkan itu orang tua. Kalau pencari nafkah atau orang tua dalam hal ini meninggal dunia, anak sebagai ahli waris mendapatkan manfaat, yaitu santunan dan uang pertanggungan. Nah, jangan terbalik-balik. Nah, itu kerugian ketiga. Kerugian keempat adalah uang pertanggungannya tidak mumpuni. Ada beberapa orang yang komplain ketika saya bilang uang pertanggungan 20 juta itu tidak worth it, sangat kecil. Ada yang komplain, wah itu kan buat kamu, buat orang kecil 20 juta itu gede. Lah kalau tujuannya cuma ngejar 20 juta, mending Anda nabung. Anda nabung aja 500 ribu sebulan. Kali setahun berapa? Sudah 6 juta. Anda hanya butuh 3 tahun lebih sedikit gitu, sudah nemu 20 juta.
Karena kalau toh ikut asuransi itu dengan saving 500 ribuan belum nyampe 20 juta uangnya. Kalau meninggal kan baru cair 20 jutanya. Makanya uang pertanggungan itu harus maksimal, harus sebesar-besarnya. Karena kan kalau meninggal gede dapatnya. Ya 20 juta buat apa cuy, hari kayak gini gitu. Nah itu yang saya maksud. Jadi kalau tujuannya cuma ngejar 20 juta ya jangan ikut asuransi, nabung aja kali gitu loh. Jadi bahkan lebih cepat dapatnya. Kalau di asuransi 3 tahun bukannya dapat 20 juta. Kalau kita nyimpen 500 ribu sebulan mungkin hanya dapat berapa, sisanya kecil sekali karena ada potongan-potongan. Jadi perhatikan hal-hal yang saya bilang ini kalau sudah punya asuransi. Ini sangat penting karena menyangkut menyangkut dengan yang pertama tadi keuangan teman-teman, karena menyangkut dengan komitmen harus wajib bayar asuransi dalam jangka menengah dan panjang. Yang kedua adalah menyangkut proteksi. Kalau teman-teman orang yang mampu dan mapan, gak ada salahnya memang ikut asuransi. Yang ketiga, komposisi asuransinya tidak benar. Jadi jangan merasa sudah senang udah punya asuransi, dicek ulang, cross check sudah benar belum komposisinya. Yang keempat adalah uang pertanggungannya tidak maksimal dan ini sangat merugikan nasabah gitu dan tidak worth it untuk diikutkan. Ya itu aja. Kalau ada pertanyaan jangan langsung tanya, boleh nanya nggak apa-apa, tapi kalau sudah saya jawab saya sudah bikin video nggak akan saya jawab. Cek dulu playlist yang sudah saya bikin dan tonton videonya sampai habis. Pasti di tengah-tengah atau di akhir saya sudah menjawab banyak hal gitu, jadi disimak sampai selesai. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan di like, di komen, di subscribe. Kalau ada ide saya harus bikin video apa, boleh juga ditulis di kolom komentar. Ini baru 7 menit ya. Saya mau pasin tadi 8 menit, tapi biar iklannya kan kalau 8 menit itu nongol ya di tengah ya. Ini baru 7 menit. Ya, tapi ya sudahlah, nggak ada lagi yang dibahas. Oke, teman-teman, terima kasih.